Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudi Wardoyo dengan NBI 14322000041 dari Program Studi Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil laporan tugas besar kewirausahaan saya di CV Surya Teknik Abadi, spesialis alat pendingin yang berlokasi di Sidoarjo. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Insinyur Michela Beatrix STMT selaku dosen pembimbing pada mata kuliah kewirausahaan ini. Usaha atau kewirausahaan servis alat pendingin adalah jenis usaha yang berfokus pada penyediaan layanan, perbaikan, pemeliharaan atau instalasi untuk berbagai jenis pendingin freezer dan sistem pendingin lainnya. Usaha ini sangat penting karena alat pendingin merupakan kebutuhan sehari-hari, baik untuk keperluan rumah tangga maupun bisnis, dan memerlukan perawatan serta perbaikan berkala untuk menjaga kinerjanya. Profil usaha kewirausahaan bidang jasa dari CV Surya Teknik Abadi, yakni nama usaha CV Surya Teknik Abadi, alamat usaha Perumahan Jalan Bumi Sedati Indah, Blok E nomor 1, Tani Nelayan, PP Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk owner atau pemiliknya yakni Pak Hendro. Untuk jenis usaha yakni usaha bidang jasa. Usaha yang ditawarkan yakni jasa spesialis alat pendingin frozen food. Untuk jumlah karyawan saat ini, karyawan tetap yakni berjumlah 5. Untuk alasan kenapa saya memilih bidang usaha ini, yakni karena pada bidang servis alat pendingin ini mungkin saat ini jarang ditemui di berbagai tempat, sehingga jasa ini patut dikembangkan oleh CV Teknik Surya Abadi dalam mengelola usaha bisnis dan dapat mencapai target pasar semaksimal mungkin. Berikut saya lampirkan BMC atau Business Model Canvas. Sebelum saya lanjut ke topik selanjutnya, saya jelaskan secara singkat apa itu BMC dan kegunaannya. BMC atau Business Model Canvas adalah kerangka kerja yang digunakan untuk merancang, menggambarkan, dan menganalisis model bisnis suatu perusahaan. BMC disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan yang terdiri dari 9 elemen. BMC ini dapat membantu pebisnis dalam 1. Memvisualisasikan produk sehingga dapat memperhitungkan kebutuhan pasar. 2. Meminimalisir hal-hal yang tidak diperlukan. Yang ketiga, memperjelas fokus bisnis. Yang keempat, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan model bisnis. Yang kelima, mencari ide-ide baru. Yang keenam, mengembangkan bisnis untuk jangka waktu yang panjang. Dan yang ketujuh, mengurangi resiko dalam kesalahan menjalankan bisnis. BMC sendiri memiliki beberapa kelebihan, diantaranya mudah digunakan, memiliki visual yang simpel dan menarik, fleksibel, kolaboratif, dan lebih terfokus. Oke, selanjutnya kita lanjut membahas BMC atau Business Model Canvas pada Surya Teknik Abadi secara satu persatu. Yang pertama ada key partner. Key partner merupakan hubungan antar perusahaan dengan entitas lainnya yang mendorong pebisnis tetap berjalan. Misalnya supplier, instansi, manufaktur, dan masih banyak lainnya. Untuk key partner pada CV Surya Teknik Abadi yakni yang pertama ada pemasok suku cadang yang menyediakan komponen penting yang dibutuhkan pada CV Surya Teknik Abadi. Yang kedua, produsen atau distributor alat teknisi pelatih. Untuk produsennya yakni CV Surya Teknik Abadi dan memiliki 5 teknisi yang sangat ahli. Yang ketiga yakni penyedia logistik yang membantu mengirimkan suku cadang dan alat-alat yang dibutuhkan CV Surya Teknik Abadi dalam proses servis atau perbaikan alat pendingin atau frozen food. Yang keempat yakni ada kemitraan dengan pihak-pihak lainnya. Untuk yang kedua yakni ada key activity. Key activity merupakan kegiatan-kegiatan utama
yang dilakukan untuk mempertahankan dan menyampaikan value proposition perusahaan. Key activity merupakan elemen penting dalam BMC yang menggambarkan semua aktivitas yang berkaitan dengan bisnis. Untuk key activity pada CV Surya Teknik Abadi yakni yang pertama itu meliputi diagnosa kerusakan, perbaikan dan pemasangan alat baru, serta pengisian refrigeran. Setelah itu, pemeriksaan kinerja, penyediaan suku cadang dan layanan darurat. Kesimpulannya pada key activity pada Surya Teknik Abadi, yakni Surya Teknik Abadi tidak hanya melakukan penyervisan saja, tetapi juga bisa melakukan perawatan ataupun penggantian alat kerusakan. Untuk selanjutnya yang ketiga yakni ada key resource. Key resource adalah sumber daya utama atau aset penting yang diperlukan untuk menjalankan bisnis model kanvas. Key resource dapat berupa sumber daya fisik, finansial, manusia, atau kekayaan intelektual. Key resource ini penting karena dapat membantu pebisnis untuk meningkatkan kinerja dan keuntungan, menjadi lebih terarah dan beroriental pada hasil, meningkatkan efisiensi operasional, memberdayakan inovasi dan pengembangan produk, manajemen risiko, serta pengembangan dan ekspansi bisnis. Key resource dari CV Surya Teknik Abadi yakni sumber utama yang dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada teknisi, yakni seorang yang memiliki keahlian dalam perbaikan, perawatan dan pengoperasian alat atau mesin pada CV Surya Teknik Abadi. Yang kedua ada peralatan, yakni aset fisik meliputi alat servis dan suku cadang untuk melakukan penyervisan ataupun perawatan pada alat-alat pendingin atau frozen food. Yang ketiga yakni lokasi pemilihan ini seperti bengkel yang mudah dijangkau. Untuk pada CV Surya Teknik Abadi yakni merupakan usaha jasa rumahan. Untuk yang keempat ada sistem teknologi meliputi manajemen waktu dan inventaris. Untuk yang kelima ada reputasi. Reputasi membangun dan menjaga reputasi yang baik akan menarik banyak pelanggan. Untuk yang keenam yakni ada modal, dana yang digunakan untuk menjalankan operasional sehari-hari. Untuk yang keempat yakni ada value proposition atau proposisi nilai. Proposisi nilai dalam BMC adalah elemen yang menggambarkan manfaat atau keuntungan yang diberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Value proposition merupakan alasan utama mengapa pelanggan memilih produk atau layanan yang kita tawarkan. Value proposition pada Surya Teknik Abadi menawarkan value proposition yang sangat kuat, yakni didasarkan pada keahlian teknisi dan kualitas pelayanan yang memuaskan. Pelanggan dapat menilai kepuasan ini melalui rating 5,0 di Google Maps dan ulasan positif dari beberapa pelanggan yang pernah melakukan servis ataupun perawatan alat pendingin di CV Surya Teknik Abadi. Untuk yang kelima ada channels atau saluran dalam bisnis model kanvas atau BMC. Channel sendiri adalah media atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan produk atau jasa kepada konsumen. Channel merupakan salah satu elemen penting dalam BMC yang dapat digunakan atau dapat menjadi faktor penentu keberhasilan suatu bisnis. Channel ini mencakup berbagai saluran distribusi baik online maupun offline serta cara berinteraksi dengan para pelanggan. Contoh saluran distribusi yang dapat digunakan yakni website, marketplace, media sosial, penjualan langsung, pengecer, mitra distribusi, dan masih banyak lainnya. Untuk channel yang digunakan pada bisnis CV Surya Teknik Abadi online adalah Google Map. Sementara sarana yang digunakan untuk bisnis online untuk melakukan interaksinya yakni WhatsApp yang tertera pada Google Map CV Surya Teknik Abadi. Yang keenam ada customer relationship. Customer relationship dalam BMC yakni hubungan baik atau cara menjaga hubungan antara
pemilik usaha atau pebisnis dengan para pelanggan atau customernya. Pada CV Surya Teknik Abadi, untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan, yakni melalui yang pertama ada hubungan pribadi, yakni owner memberikan konsultasi langsung di tempat untuk membangun kepercayaan antara owner dan juga konsumennya. Untuk yang kedua yakni ada interaksi secara online. Pelanggan dapat konsultasi lewat via WA atau via WhatsApp yang tertera pada Google Maps CV Surya Teknik Abadi. Dan yang ketiga ada kerjasama usaha lain. Owner bekerja sama dengan pemilik usaha lain untuk memperluas jaringan dan menarik pelanggan tentunya. Yang ketujuh ada customer segment. Customer segment dalam BMC atau Business Model Canvas adalah elemen yang membahas target konsumen atau siapa yang akan membeli produk atau melakukan service pada bisnis ini. Customer segment merupakan elemen penting yang pertama kali digunakan dalam menentukan strategi bisnis. Untuk customer segment pada CV Surya Teknik Abadi ini ada 3, yakni ada layanan yang ditawarkan, yang kedua ada target pasar, dan yang ketiga ada target pemasaran. Yang pertama ada layanan yang ditawarkan. CV Surya Teknik Abadi menawarkan jasa spesialis alat pendingin seperti perbaikan, perawatan, dan pemasangan freezer dan alat lainnya yang berfungsi untuk menurunkan suhu sebagai tempat penyimpanan makanan maupun minuman. Untuk yang kedua ada target pasar utama. Target pasar utama pada CV Surya Teknik Abadi adalah rumah tangga, pengusaha, dan konsumen umum yang memerlukan jasa servis alat pendingin. Ini artinya untuk target pasar utama CV Surya Teknik Abadi yakni target pasarnya luas atau menyeluruh, siapa saja boleh melakukan servis atau perbaikan alat pendingin di CV Surya Teknik Abadi. Yang ketiga ada strategi pemasaran. Untuk pemasaran yang pertama ada pemasaran offline dengan cara datang langsung ke lokasi yang beralamatkan di Perumahan Jalan Bumi Sedati Indah, Blok E nomor 1, Tani Nelayan, PP Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Yang kedua ada pemasaran secara online. Pemasaran secara online CV Surya Teknik Abadi yakni melalui Google Maps, dan pelanggan atau konsumen dapat berinteraksi langsung lewat WhatsApp yang tertera pada Google Maps CV Surya Teknik Abadi. Selanjutnya yang ke-8. Yang ke-8 ada cost structure. Cost structure merupakan jenis biaya yang dikeluarkan oleh pebisnis yang terdiri dari biaya tetap dan variabel. Cost structure memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama yakni membantu perusahaan dalam mengelola anggaran, meminimalkan risiko kerugian, menjaga kondisi keuangan yang kurang sehat, menentukan harga jual produk dan jasa, membantu pengambilan keputusan, melakukan kontrol biaya, bahan evaluasi bisnis, serta adaptasi strategi pemasaran. Untuk cost struktur CV Surya Teknik Abadi, yakni ada biaya tetap untuk menentukan tempat, yaitu menggunakan rumah sebagai tempat utama. Untuk gaji karyawan tetap dengan jumlah karyawan sebesar 12.500.000 untuk setiap bulannya untuk 5 karyawan. Yang kedua ada biaya variabel, pembelian suku cadang, alat pengganti, serta biaya transportasi merupakan urusan pribadi Pak Hendro. Pak Hendro sebagai owner tidak ingin menyebutkannya karena ini urusan pribadinya. Yang ketiga ada biaya operasional. Pemasaran selama ini dilakukan melalui Google Maps serta WhatsApp yang tertera di Google Map-nya. Dan yang ke-9 atau yang terakhir ada revenue stream. Revenue stream adalah komponen pada BMC atau Business Model Canvas yang menggambarkan cara bisnis mendapatkan pendapatan dari pelanggan. Revenue stream memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya menjelaskan pendapatan utama bisnis, memastikan strategi keuangan bisnis realistis, membantu pengusaha memperkirakan omset dan profit, serta memikat calon investor. Revenue stream atau sumber utama pada CV Surya Teknik Abadi yakni bersumber dari jasa penyervisan serta perawatan alat frozen food, sehingga omset perusahaan sangat bergantung dari banyaknya jasa penyervisan serta jasa perawatan dari CV Surya Teknik Abadi. Untuk revenue stream yang pertama yakni ada contoh kerusakan. Tabel yang pertama ada contoh kerusakan, kisaran harga servis, dan kisaran harga pengganti kerusakan.
pada CV Surya Teknik Abadi bisa menerima keluhan untuk setiap minggu berkisar ada 8 alat yang rusak. Untuk totalnya ini saya ambil rata-ratanya. Untuk keuntungannya ada keuntungan servis dan keuntungan pengganti kerusakan. Keuntungan servis berjumlah 12 juta dan keuntungan pengganti kerusakan berjumlah 22 juta dalam seminggu. Keuntungan servis dari CV Surya Teknik Abadi ini belum termasuk alat yang harus dibeli untuk penggantian kerusakannya maupun untuk penyervisannya. Untuk yang tabel selanjutnya ada keuntungan per bulannya. Keuntungan per bulan untuk keuntungan servisnya saja bisa memperoleh kisaran 48 juta. Dan untuk keuntungan pengganti kerusakannya dapat berkisar sebesar 88 juta. Keuntungannya belum termasuk alat yang harus dibeli untuk penggantian kerusakan. Untuk selanjutnya yaitu tabel di bawahnya, yakni ada gaji karyawan. Gaji karyawan ini satu orangnya yakni sebesar 2,5 juta dalam satu bulan. Jika berjumlah 5 karyawan yakni bertotal sebesar 12.500.000 untuk setiap bulan gaji karyawannya. Untuk tabel selanjutnya yakni ada total keuntungan per bulannya dari CV Surya Teknik Abadi. Total keuntungan rata-ratanya yakni berkisar 136 juta rupiah. Keuntungan tersebut merupakan keuntungan kotor yang belum termasuk alat yang harus dibeli untuk pengganti kerusakannya. Untuk keuntungan kotornya yang sudah saya kurangi dengan gaji karyawannya sebesar 123.500.000 rupiah. Keuntungan kotor CV Surya Teknik Abadi ini jika dikurangi gaji karyawan selama 1 bulan. Karyawan sendiri belum mendapat jatah makan dari keuntungan kotor 123.500.000. Yang terakhir ada kesimpulan yang dapat saya ambil dari bidang jasa CV Surya Teknik Abadi sebagai bidang jasa spesialis alat pendingin frozen food, yakni CV Surya Teknik Abadi memiliki potensi pasar yang sangat menjanjikan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kenyamanan dan kualitas hidup mendorong permintaan akan layanan perawatan alat pendingin ini sangat luas dengan target pasar yang sangat beragam, mulai dari rumah tangga hingga pelaku bisnis. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.